15522016061. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian fungsi dari anatomi fisiologi sistem respirasi. Alat-alat yang dibutuhkan, kertas yang sudah di-print, dan juga pulpen. Lalu pulpen untuk mengisi ini. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya dan pertanyaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran berbentuk tabung panjang yang menghubungkan laring trakea pangkat tenggorokan dengan bronkus. Dindingnya terdiri cincin tulang rawan berbentuk huruf C agar tetap terbuka saat udara masuk dan keluar. Fungsinya menyalurkan udara dari laring menuju bronkus dan sebaliknya, menyaring debu dan kotoran dengan bantuan silia, bulu getar, dan lindir di dindingnya. Yang kedua yaitu B, bronkus kiri. Bronkus kiri adalah bronkus yang merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri. Ukurannya lebih kecil dan posisinya lebih horizontal dibandingkan bronkus kanan. Fungsinya menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kiri, membagi udara ke masing-masing lobus kiri paru-paru. Yang C, bronkus. Bronkus adalah dua cabang utama dari trakea yang masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsinya sebagai saluran utama udara menuju paru-paru, menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum sampai ke bronkiolus. Yang D, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil di bronkus yang berukuran sangat halus dan terbesar di dalam paru-paru. Fungsinya menyalurkan udara bronkus ke alveolus, mengatur aluran udara melalui penyipatan dan pembelahan dindingnya, mengandung otot polos. Yang E, lobus kiri. Lobus kiri adalah berbagi menjadi dua lobus, yaitu lobus superior atas dan lobus inferior bawah. Jumlahnya 2 karena harus memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsinya tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pada paru-paru kiri. Mendukung fungsi pernapasan dengan kapasitas lebih kecil dari paru-paru kanan. Yang F, pleura. Pleura adalah selaput ganda yang membungkus paru-paru, terdiri dari 2 lapisan, yaitu pleura visceralis, menempel langsung pada permukaan paru-paru. Yang kedua, pleura parietalis, menempel pada dinding dada bagian dalam. Fungsinya melindungi paru-paru, mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat bernafas. Yang G, pleura fluid. Pleura fluid adalah cairan tipis yang berada di antara pleura visceralis dan parietalis. Fungsinya melumasi pleura agar paru-paru dapat mengembang dan mengempis dengan mudah, mengurangi gesekan selama proses pernapasan. Yang H, diafragma. Diafragma adalah otot terbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Fungsinya otot utama bernapas saat diafragma berkontraksi ke paru-paru mengembang inspirasi, saat seleksi ke paru-paru mengecil ekspirasi, mengatur tekanan di rongga dada agar udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus kanan. Bronkus kanan adalah cabang trakea menuju paru kanan. Ukurannya lebih besar dan lebih pendek dibandingkan bronkus kiri. Fungsinya menyalurkan udara dari trakea ke paru kanan, membagi udara 3 lobus ke paru kanan. Yang J, lobus kanan. Lobus kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu superior atas, lobus medius tengah, lobus inferior bawah. Setiap lobus memiliki jaringan paru lengkap dengan bronkiolus, alveolus, dan pembuluh darahnya. Fungsinya tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara dua udara dan darah, mendukung kapasitas paru yang lebih besar dibandingkan paru kiri sehingga banyak udara dapat ditampung, membantu dan menjaga keseimbangan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil di ujung bronkiolus yang jumlahnya jutaan di paru-paru. Dindingnya sangat tipis dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler darah. Fungsinya tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara udara dan darah. Oksigen dari udara masuk ke darah, sedangkan karbon dioksida keluarnya dari darah ke udara untuk menghembuskan keluar. Itu saja penjelasan dari saya dan fungsinya tentang anatomi fisiologi sistem respirasi paru-paru.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal-soal berikut. Yang pertama, bagaimana cara kerja pernapasan kita? Yang kedua, yaitu video yang terlampir. Bagaimana cara menyelesaikan masalah respirasi tersebut dengan menggunakan pendekatan keperawatan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sistem pernapasan manusia bekerja sebagai mekanisme vital untuk menyalurkan oksigen O2 ke darah dan membuang karbon dioksida C2 sebagai limbah, melibatkan organ utama seperti hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, serta paru-paru yang berisi jutaan alveoli dikelilingi kapiler darah. Didukung oleh otot diafragma dan otot dada. Prosesnya dimulai dengan infilasi saat diafragma berkontraksi ke bawah dan rongga pada dada membesar, menurunkan tekanan udara sehingga udara luar tersedot masuk, oksigen berdifusi ke darah melalui dinding tipis alveoli dan diikat hemoglobin untuk distribusikan ke seluruh tubuh. Sementara eksalasi terjadi secara pasif saat diafragma rileks dan rongga dada mengecil, mendorong CO2 keluar melalui saluran yang sama. Dengan mengatur otomatis oleh otak berdasarkan gas darah disertai penyaringan debu dan kuman oleh lendir serta silia, disalurkan napas untuk menjaga kebersihan. Kemungkinan pertukaran gas efisien di luas permukaan alveoli setara lapisan tenis. Meskipun gangguan seperti asma dapat menghambatnya. Itu jawaban pertanyaan nomor 1. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang video ada penyanyi dangdut yang sedang bernyanyi lalu berjatuh pingsan. Bagai embun pagi kan ku nanti hanyutkan. Mari kita bahas. Cara menyelesaikan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yaitu ada 5 tahap utama. Yang pertama pengkajian, yang kedua diagonis keperawatan, yang ketiga perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima evaluasi. Yang pertama pengkajian. Pengkajian yaitu perawat mengumpulkan data objektif dan subjektif dari pasien. Data subjektif seperti pasien merasa pusing, lemas, atau berkunang-kunang sebelum pingsan. Riwayat penyakit sebelumnya seperti anemia, hipotesis, hipogalemia, gangguan jantung, atau stres emosional. Riwayat makan dan beristirahat sebelum bernyanyi, aktivitas sebelumnya bernyanyi dengan nada tinggi mungkin, atau menahan napas yang lama, hiperventilisasi. Dan data objektif, pasien tidak sadar sementara tekanan darah menurun, nadi lemah dan cepat, wajah pucat atau kering dingin. Setelah sadar, pasien tampak bingung. Pemeriksaan menunjang tekanan darah, kadar gula darah, EKG, pemeriksaan oksigen SpO2. Yang kedua, diagonis keperawatan. Beberapa diagonis keperawatan yang mungkin muncul: 1. Penurunan berfungsi jaringan serebral berhubungan dengan penurunan aliran darah otak sementara, resiko cedera berhubungan dengan kehilangan kesadaran mendadak, kelelahan berhubungan dengan aktivitas berlebihan atau kurangnya asupan energi. Ansietas berhubungan dengan pengalaman kehilangan kesadaran setelah sadar. Yang ketiga, perencanaan. Tujuan utama pasien tidak mengalami cedera saat pingsan, sirkulasi dan kesadaran kembali normal. Pasien mengetahui penyebab dan cara mencegah kekambuhan. Tujuan kriteria hasil yaitu tanda vital stabil, TD, nadi, RR normal. Pasien sadar penuh dengan responsif. Pasien sadar menjelaskan penyebab pingsan dan pencegahannya. Yang keempat, implementasi. Tindakan keperawatan. Saat kejadian, tindakan itu harus segera diamankan oleh pasien. Barangkan di tempat datar, miringkan kepala ke samping untuk mencegah aspirasi, longgarkan pakaian ketat terutama di leher dan dada. Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala untuk melancarkan aliran darah ke otak. Periksa jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Berikan oksigen jika tersedia. Monitor tanda vital dan respon kesadaran. Setelah sadar, berikan cairan manis hangat jika pasien sadar penuh. Kemungkinan hipoglikemia. Observasi ulang tanda vital setiap 15 menit sampai 30 menit. Anjurkan pasien untuk istirahat dan tidak langsung berdiri.
edukasi mengenai faktor pemicu yaitu kelelahan, lapar, stres, menahan napas terlalu lama saat bernyanyi. Yang kelima yaitu evaluasi. Pasien sadar penuh tanpa cedera, tanda vital stabil, pasien mampu menjelaskan penyebab pingsan dan cara pencegahannya, tidak terjadi kekambuhan selama auskultasi. Jadi, kesimpulan dari video tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan proses keperawatan yaitu melalui pengkajian menyeluruh, identifikasi diagnosis keperawatan yang tepat, perencanaan dan implementasi tindakan darurat serta edukasi, evaluasi hasil untuk memastikan kondisi stabil dan pasien paham cara pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.